Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan kembali Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang analisis sensitivitas. Jadi semoga bisa jadi bahan tambahan pembelajaran buat kalian kembali yang belum jelas kemarin di pertemuan pertama. Jadi analisis sensitivitas itu kalau pada masalah program linier kita selalu mengasumsikan bahwa parameter dari model, parameter itu kita ketahui bahwa koefisien fungsi tujuan atau koefisien dari kendala itu diketahui dengan tepat dan pasti. Dalam kenyataannya, hal ini jarang terjadi sekali. Jarang sekali terjadi, sehingga para manajer itu perlu mengetahui dampak yang terjadi pada solusi model apabila parameter model tersebut berubah. Analisis terhadap perubahan parameter dan dampaknya terhadap solusi optimal kita sebut dengan namanya analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas itu sebenarnya perubahan. Dia akan menganalisis ketidakpastian yang mungkin dihadapi, yaitu perubahan pada koefisien fungsi tujuan, perubahan konstanta ruas kanan, dan perubahan pembatas. Pada kasus dengan dua variabel, kita bisa menyelesaikannya secara grafis, tapi kalau lebih dari dua variabel, kita menyelesaikannya dengan metode simplex. Secara garis besar, analisis sensitivitas ini terbagi tiga. Yang pertama, perubahan koefisien fungsi tujuan, itu dibagi dua. Ada yang untuk variabel basis, ada yang untuk variabel non-basis. Kemudian perubahan konstanta ruas kanan terbagi dua, perubahan kapasitas sumber daya dengan shadow price. Selanjutnya, ada perubahan fungsi pembatas. Dia dibagi dua, yaitu penambahan variabel baru dengan penambahan batasan baru. Keenam bagian ini dari analisis sensitivitas akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas tentang perubahan koefisien fungsi tujuan. Perubahan koefisien fungsi tujuan itu dibagi dua. Yang pertama untuk variabel basis, yang kedua untuk variabel yang non-basis. Sekarang kita yang variabel basis dulu nih. Ada yang menyebutnya variabel basis, ada yang menyebutnya variabel dasar. Kita punya studi kasus, kasusnya maksimumkan. Jadi udah dikasih, ini ada kasus, udah dikasih model program linearnya, dengan fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 200X1 tambah 160X2. X1 dan X2 itu menunjukkan jumlah produk A yang dibuat. Kemudian X2 itu jumlah produk B yang dibuat. Di bawah ini ada 3 kendala dengan 1 kendala non-negatif. Dari seperti ini, masih ingatkan cara pengubahan ke bentuk standar? Jadi, saya buka dulu. Jadi, dari model ini sebenarnya ketika kita mau mengubahnya ke bentuk standar, jadi masih ingatkah max Z sama dengan 200X1 ditambah 160X2 nanti ya, subject to 30X1. Kendala pertama itu bertanda kecil sama dengan, berarti nanti akan ditambah dengan variabel yang namanya slack pertama. Ingat, pengubahan bentuk standar artinya mengubah bentuk pertidaksamaan menjadi persamaan. Selanjutnya, 40X1 tambah 20X2 ditambah slack yang kedua, karena tandanya juga pertidaksamaan, sama dengan 2500. 20X1 tambah 25X2 ditambah S3, 2000. Jadi X1, X2, kita punya 3 slack, S1, S2, dan S3 besar sama dengan 0. Yang ini berarti tambah 0 S1, tambah 0 S2, dan tambah 0 S3. Ya, di-recall kembali bagaimana cara mengubah bentuk standar. Terus, bentuk standar yang barusan saya tulis, itu ya, seperti yang ini ditampilkan di sini. Nah, kalau sudah mengubah ke bentuk standar, artinya kita bekerja dengan tabel simplex, karena kasusnya maksimum.
Saya nggak akan menguraikan lagi bagaimana pengerjaan simplex, tolong diperhatikan kembali. Jadi, tabel yang ditampilkan ini adalah tabel optimal, artinya tabel akhir dari pengerjaan simplex kita. Di sini saya akan menunjukkan mana yang namanya variabel basis dan mana yang namanya variabel non-basis. Ini namanya tabel akhir, atau kita sebut dengan tabel optimal. Di sini, yang warna kuning di kotak, ya di kolom pertama, itu yang disebut dengan variabel basis. Karena di kolom pertama, kita nulis namanya basis. Jadi variabel basis di sini ada X1, X2, dan S1. Itu variabel basis. Bagaimana dengan variabel non-basis? Variabel non-basis itu variabel sisa. Jadi dari variabel yang ada dikurangi variabel basis, hasilnya variabel non-basis. Di sini di kolom samping, kamu lihat ada X1, X2, S1, S2, S3. X1, X2, dan S1 itu udah masuk ke namanya variabel basis. Jadi sisanya berarti S2 sama S3. Itulah variabel non-basis. Ya, jadi paham nggak? Saya jelaskan kembali. Jadi ini variabel basis yang warna merah ini. Karena ini sama ya, ini kan variabel basis. Oke, jadi sisa ini variabel non-basis. Karena variabel basis ada 3, berarti koefisien fungsi tujuannya akan 3. Kalau variabel non-basisnya 2, berarti koefisien fungsi tujuannya akan 2. Oke, X1, X2, S1. X1, X2, S1. Jadi koefisiennya kita bisa sebut koefisien 1, koefisien 2, dan koefisien 3. Kalau perubahan koefisien fungsi tujuan variabel basis ini, kita akan analisis seberapa besar perubahannya. Karena variabel fungsi tujuan di sini yang jadi variabel itu cuma X1 sama X2. Jadi yang akan kita analisis yaitu C1 dan C2. S1 bisa kita abaikan. Kenapa? Karena S1 itu besarnya bisa dipastikan nilai slack itu 0. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun. Tapi nilai C1 dan C2 itu kan berubah-ubah fluktuatif, bisa besar, bisa kecil. Kita akan menganalisis sejauh mana kalau dia bisa dinaikkan boleh sampai berapa batasnya supaya hasilnya tetap optimal. Kemudian kalau kita turunkan kembali sampai mana supaya hasilnya bisa tetap optimal. Oke. Nah, di sini kita punya nih, ada range perubahan koefisien fungsi tujuan untuk variabel basis. Jadi kita pakai CJ. CJ topi sama dengan CB kali YJ topi dikurang CJ. Syarat tabel ini tetap optimal, kan tabel tadi sudah optimal. Syaratnya supaya tabel optimal tetap optimal, maka ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu nilai CJ, C topi J itu harus besar sama dengan 0. Apa sih CJ topi CB? CB itu koefisien fungsi tujuan variabel basis. Fungsi tujuan variabel basis yang ada di tabel optimal. YJ itu variabel dual dari variabel keputusan kita atau variabel slack-nya. CJ biasa itu koefisien pada fungsi tujuan. Kalau CJ topi itu koefisien atau nilai baru pada tabel optimal. Kita lihatnya ke angka, jadi bisa lebih paham. Nih, tadi kita mau menganalisis C1 sama C2 kan? Jadi step by step. Bahas yang C1 dulu. Bahas yang C1 dulu. Jadi, karena yang akan kita analisis C1 kan variabel koefisien variabel basis. Nih, koefisien fungsi tujuan untuk variabel basis itu kan C1, C2, C3. Oke, jadi akan kita analisis sekarang. Coba sekarang kita akan analisisnya C4 sama C5. Jadi C4 itu CB kali Y4 topi dikurang C4. CB itu berapa? CB yang C awal kita tadi, koefisiennya kan ada 200, 160, sama 0. 200 itu sebenarnya punyanya C1. 160 punyanya C2. 0 punyanya C3. 200 itu akan kita analisis, kita ganti nilainya menjadi C1. Jadi kita nulisnya CB itu C1 160 sama 0. Sedangkan bagaimana dengan Y4 topi? Kita lihat. Y4 topi itu dari sini. Min 5 per 120, min 4 per 120, min 150 per 120. Oke, yang ini tolong diperbaiki, saya lupa.
Ini ganti ya. Ini tolong diganti bukan 120 per 120, tapi min 150 per 120. Diperbaiki ya di tabelnya, itu tabel optimalnya. Jadi yang mana Y4? Y4 tuh yang ini. Y4. Karena di kolom keempat. Yang mana Y5? Ini yang sebelahnya Y5. Oke, paham? Jadi Y4 tuh 5 per 120, min 4 per 120, sama min 150 per 120. Kolom yang ini. Sedangkan kolom sebelahnya itu Y5. Kita balik. Nih, ini Y4. C4 yang awal, 0 kan? Karena dia slack. Jadi 0. Jadi kita ngitung C4 topi tuh. Jadi C4 topi sama dengan CB-nya C1 160 0. Y4-nya ini 5 per 120, min 4 per 120, min 150 per 120 dikurang, nilai C4-nya 0. Perkalian simplex, jadi C1 kali 5 per 120. Oke, saya bantu menjelaskan. Bentar ya, saya bersihin dulu. Oke, jadi dari sini. Dari sini, saya jelasin di bawah. Perkalian. Ini perkalian matriks ya. Jadi C1 kali 5 per 120, 5 per 120 C1, 160 kali min 4 per 120, jadi min 16 per 3, 0 kalikan 150, 0 kaliin min 150 per 120 itu 0. Oke, syarat tetap optimal harus apa? Besar sama dengan 0. Jadi C4 topinya harus besar sama dengan 0. Jadi 5 per 120 C1 besar sama dengan 16 per 3. Jadi C1 16 per 3 dibagi atau dikali 120 per 5. Coret 8, 128. Jadi C1 besar sama dengan 128. Ngitung C5 juga gitu. C5 topi, berarti CB kali Y5 topi dikurang C5. Nah, CB-nya kan C1 yang diganti ya, C1 160 0. Ini Y5-nya. Jadi C5 topi itu CB kali Y topi 5 dikurang C5. Slack kan dia 0. Perkalikannya sama lagi. Nah, C1 kali min 4 plus 120. Jadi nilai C5 topi itu harus besar sama dengan 0. Min 4 per 120 C1, 160 kali 8 per 120. 32 per 3 besar sama dengan 0. Min 4 per 120 C1, 30 minus ya, 32 per 3. Tandanya berubah ya, karena depannya minus. Jadi C1 kecil sama dengan 32 per 3 kali 120 per 4. Minus sama minus. Jadi dia kecil dari berapa? 32. Itu 20. Jadi C1-nya 320. Oke, itu pengerjaannya. Terus, satunya C1 besar dari 128. C1 kecil dari 320. Kalau kita gambar di garis bilangan, di sini 128, di sini 320. Ada sama dengan, berarti semuanya dihitamkan karena angka tersebut ikut. C1 besar dari 128. Terus, C1 kecil dari 320. Nah, daerah yang dapat tumpukan dua arsiran, jadi namanya 128 lebih kecil sama dengan C1 kecil sama dengan 320. Artinya nilai C1 tuh boleh diubah.
dari 128 sampai 320 supaya hasilnya tetap optimal. Di luar dari interval itu hasilnya sudah tidak lagi optimal. Itu range C1. Paham ya? Tolong diperhatikan kembali. Sekarang bagaimana range C2? Sama halnya. Range C2 berarti kita ngitungnya C4 dengan C5. Kok C4, C5? C1, C2, C3 itu sudah variabel basis. Nggak perlu lagi kamu hitung. Karena yang itu mau kita analisis, koefisien C1 sama koefisien C2. Sekarang range C2. C2 artinya apa? C4 topi sama dengan CB kali Y4 topi dikurang C4. CB tadi, awal tadi, itu kan nilai itu 200, 160, sama 0. Yang pertama nilai C1, C2, sama C3. Sekarang kita akan menganalisis range yang namanya range C2. Berarti nilai 160 ini nanti di-drop, dihilangkan menjadi C2. Sehingga CB kita yang tersisa yaitu 200, C2, sama C3. Oke, bentar ya. Bentar. Oke, kita akan range C2. Jadi range C2 sama kerjanya. Y4-nya sama kan, Y4 topi, yang membedakan cuma di CB. Jadi kalau tadi kan C1, 160, 0. Sekarang jadi 200, C2 sama 0. Jadi kali ini 200 C2 0, kali ini Y4 topi dikurangi C4. Perkaliannya tetap akan sama kembali. 200 kaliin 5 per 120, ya kan? Dapatnya 1000 per 120. C2 kali min 4 per 120, min 4 per 120 C2. Besar sama dengan 0. Oke? Ini kalau diuraikan, kan saya uraikan gini. Bentar. Jadi, ini kalau diuraikan, diturunkan lagi, min 4 per 120 C2 akan besar dari min 1000 per 120. Jadi C2 karena depannya minus berubah tanda, 1000 per 120 kali 120 per 4. Jadi 250. Itulah nilai C2 kecil dari 250. Lanjut ngitung yang C5. CB, Y5 topi dikurang C5. CB-nya tetap 200 C2 0, tapi tadi Y4 sekarang berubah jadi Y5. Y5 topi dikurang C5, jadi 200 kali C2. 200 kalikan min 4 per 120, C2 kaliin 8 per 120. Yang satunya 0. Dihitung, dapatlah nilai C2-nya 100. Gambarkan kembali ke dalam garis interval. Jadi sini ada 100, hati-hati jangan terbalik dengan angkanya. Jangan 250 dulu baru 100 ya. Jadi C2 kecil dari 250, ini sama dengan semua ya. C2 besar dari 100, artinya dia ada pada interval 100 dan 250. Artinya nilai C2 itu boleh berubah dari antara 100 sampai 250. Interval tutup ya, jadi 100 sama 20-nya ikut. Kalau di luar ini, maka hasil yang didapat tidak akan lagi menjadi optimal. Jadi kalau istilahnya, kalau saya aplikasikan ke dalam kasus, misalnya C2 itu keuntungannya, harga jualnya si roti coklat, jadi roti coklat itu artinya boleh diubah harganya dari Rp100 sampai Rp250 maksimal, supaya keuntungannya tetap optimal.
dalam pikiran orang awam, kenapa nggak ubah yang paling besar? Pasti tetap optimal. Enggak juga. Kalau ini batasnya sampai 250, kalau dia, kenapa nggak 500 saja? Pasti optimal. Enggak. Kalau dia jadi 500 misalnya, bisa aja dia tidak optimal. Kenapa? Karena ada faktor orang tidak membeli. Mahal. Ya, itulah gunanya analisis. Kalau kamu menjadi analisis OR, analysis operation research, jadi program linear ini dipakai banget. Jadi kita akan menganalisis harga suatu barang. Itulah yang digunakan oleh tim-tim manajemen dari produksi-produksi barang tertentu. Jadi dia menganalisis nih, seberapa besar sih kelayakan harga di pasar, seberapa besar perubahan yang boleh yang disepakati. Oke. Koefisien yang basis selesai. Sekarang koefisien fungsi tujuan yang non-basis. Oke, ini ada contohnya lagi. Contoh yang baru, 12x1, 18x2, 15x3. Jadi x1 itu jumlah produk A yang dibuat, x2 jumlah produk B yang dibuat, x3 jumlah produk C yang dibuat. Ada 3 kendala. Oke, dari ini ubahlah ke bentuk standar. Saya nggak jelasin lagi ubah bentuk standar ini. Sudah ubah ke bentuk standar, kerjai pakai simplex, dapatlah tabel terakhir yang ini. Kalau dari sini, yang mana namanya variabel basis? Mungkin perlu saya ulang. Jadi, variabel basis yang ini. Oke. X1, X2, sama S3. Bagaimana dengan variabel non-basis? Sisanya. X1, X2, S3 kan sudah. Berarti sisanya X3, S1, sama S2. Oke, itu kalau ditanya. Sekarang pada tabel ini diketahui bahwa variabel keputusan non-basisnya tadi kan ini. X3, S1, sama S2. Tapi yang kita ambil cuma X3. Kok S1 dengan S2 enggak? S1 dan S2 itu slack, jadi dia pasti 0. Kalau X3 variabel keputusan. Karena di soal ini variabel keputusannya X1, X2, sama X3. Kalau contoh soal yang tadi, yang variabel basis, itu cuma 2 variabel, X1 sama X2. Sekarang kita akan lihat, variabel non-basisnya kan X3 nih. Artinya, X3 itu, lihat di sini, ada nilai nggak? Di sini nilai X1-nya 30, nilai X2-nya 60, Z-nya 1440, tetapi tidak ada nilai C3, X3 di sini. Artinya X3-nya tidak diproduksi, karena tidak cukup ekonomis dengan keuntungan sebesar, ini keuntungannya, 15. Jadi dia nggak diproduksi. Jadi kalau misalnya ini kan dijual, artinya kan X1 dijual 12, X2 dijual dengan keuntungan 18, X3 dijual dengan keuntungan 15. Tujuan kita kan mau memaksimumkan fungsi tujuan. Pas dihitung di tabel optimal, ada nih nilai X1, ada nilai X2, tapi tidak ada nilai X3. Artinya, X3 itu tidak cukup ekonomis untuk diproduksi dengan keuntungan 15. Nggak ada muncul sama sekali nilai X3 di sini. Terus, kalau mau dinaikkan atau diturunkan nih, untungnya sampai 15. Mungkin karena tidak ada untung, jadi saya turunin dikit aja deh, untungnya 10. Itu juga nggak akan. Karena nilai X3 tidak muncul di sini. Jadi X3 akan tetap tidak ekonomis untuk diproduksi. Artinya atas bawahnya C3 itu minta hingga. Sebaliknya, jika C3 mau dinaikkan dengan jumlah berapapun, hasilnya juga akan memberikan kemungkinan bahwa X3 cukup ekonomis untuk diproduksi. Nah, gimana cara nyarinya? C3, rumusnya juga sama lagi. C3 itu berarti CB kali Y3 topi dikurang C3. Sekarang CB kita. CB-nya dilihat dari mana? Di baris fungsi tujuan dong, lihat CB-nya. CB awal itu sebenarnya, CB awal itu dari sini. Nih, CB ya. Kita ngambil CB itu 12, 18, 15. Itu CB. Sebenarnya. Koefisien, sorry. Koefisien fungsi tujuan. Sekarang kita akan mencari nilai yang namanya CB. Dilihat dari mana? Lihat dari tabel optimal. Nah, dari tabel optimal tadi, yang jadi variabel basis tadi,
Ini kan X1, X2, S3. Jadi nilainya basis ya, saya buat X1, X2, S3 kan tadi? Ya, S3. Jadi koefisiennya berarti CB-nya berarti X1 tadi 12 kan? X2 18, S3-nya 0. Makanya dibuat di sini. 12, 18, 0. Y3 topi dari mana? Min 11 per 8, 14 per 8, 31 per 8 di sini. Bentar ya. Nah, nih. Ini yang dipakai kolomnya. Koefisiennya berapa? 15 kan? Jadi C3 topi sama dengan dikalikan 12 kali min 11 per 8. Jadi kita harus ngitung C3 topi besar sama dengan 0. Ini kita kaliin. 12, 8, 0. Min 11 per 8, 14 per 8, 31 per 8. Dikurang koefisiennya C3 tadi koefisiennya berapa? 15. Jadi nanti tolong diganti 15. Dikaliin dong. 12 kali min 11 per 8. Min 132 per 8. Kok hilang ya tulisannya. Oke, 8 kali 14 per 8. 14 ya. Terus dikurang 15. Kaliin min 132 per 8 min 1. Benar nggak? Oh, 31 ya, sorry. Ini 31 per 8. 8 kali 14. 18 ini ya, sorry. 18. Terbagi 2. Jadi yang ini 31 per 8. Jadi 12 kali min 11 per 8 min 132 per 8. 18 kali 14 per 8. Berapa? 18 kali 14 per 8. 180. 252. Kurang 15. Ya. Jadi min 120 bagi 8. Yang ini karena mau dianalisis C3, berarti ini ganti C3. Ini ganti C3. Bentar ya. Oke. Nah, ini saya bantu hapus dulu. Ini diganti C3.
Bentar, nah, oke. Jadi, ini nggak ada minus lagi ya, karena udah plus ya. 120/8. Ini perbaiki dulu. Jadi, tadi kaliin dulu. 12 kali min 11/8, min 132/8. 18 kali 14/8, 252/8. Terus, C2 kali 31/8. Artinya plus 31/8. Kok berubah warnanya, ntar ya. Plus 31/8 C3 kurang 15 kurang 15 baru besar sama dengan 0. Oke, jadi dianalisis dapatlah 15 kurang C3 besar sama dengan 0, nilai C3 kurang dari sama dengan 15. Cuma satu nih, C3 kurang dari 15. Ya udah, berarti kalau intervalnya minta hingga, dari minta hingga sampai 15. X3 akan layak diproduksi jika C3 di luar range tersebut. Dan kalau C3-nya dinaikkan menjadi lebih dari 15, jadi dia tidak akan optimal. Jadi solusinya tidak akan berubah kalau nilai X3-nya yang tidak ekonomis itu untuk diproduksi. X3 akan layak diproduksi kalau nilainya harus lebih besar daripada ring ini. Sekarang perubahan konstanta ruas kanan. Oke, itu yang kita bahas hanya koefisien tujuan basis, biasanya orang gitu. Sekarang perubahan konstanta ruas kanan. Perubahan konstanta ruas kanan itu pakai B inverse kali B, seperti ini. Ya, jadi syarat tabel optimalnya BI topi besar sama dengan 0. Nah, ini kita lihat range-nya. B itu sisi kanan. Jadi sisi kanan kita tuh punya 3 nih, B1, B2, sama B3. Nah, dari mana? Kita akan analisis semuanya nih, B1, B2, sama B3. Jadi dari mana angka 5/8, min 6/8? Kok diinverskan? Dari sini. Nih, lihat di tabel akhir, tempatnya kolomnya si variabel slack, S1, X2, S3 yang hijau. Itu yang kita ambil. Nah, ini. Ya, 001 kan. Nah, ini. Yang hijau. Tulis kembali di sini. Kaliin B. Kolom ini harusnya, kolom awal itu harusnya B1, B2, sama B3. Tapi karena kita mau analisis itu, jadi pertama modelnya mana ya? Nih, pertama tuh 480, 360, 580. Karena yang mau dianalisis B1, maka B1-nya diganti yang 480 ini, tulis aja B1, yang lainnya tetap. Kaliin pakai perkalian matriks biasa. Semuanya harus apa supaya tetap optimal dan layak? BI topinya harus besar sama dengan 0 di sini. Jadi kalau yang pertama, 5/8 B1 min 270 besar dari 0 katanya. Jadi B1 besar dari 432. Terus yang bawah, min 2/8 B1 plus 180 besar dari 0. Min 2/8 B1 besar dari min 180. Jadi B1 kecil dari 720.
Yang ini min 1/8 B1 min 630 tambah 580. 50 ya. Jadi B1 50 kali 8, 400. Nah, dapat itu. Bikin garis intervalnya. Urutkan angkanya dari 400, 432, 720. Oke. Nah, lebih besar dari 400, kecil dari 720, besar dari 432. Mana tumpuan yang paling banyak? Di sini ya. Jadi inilah intervalnya. 432 kecil sama dengan B1, kecil sama dengan 720. Nilai B1 itu artinya boleh berubah pada interval 432 sama 720. Ya, itu nilainya. Sekarang kalau range B2 gimana? Sama, B inverse kali BI. B inverse-nya tetap sama. Yang ini B inverse. Kaliin B2. Ini tolong diganti, saya salah ketik. Bentar ya, saya rapiin. Jadi nilai itu kan sebenarnya 480, 360, 580. Kalau tadi yang B1, 480-nya dihilangin, gantiin B1-nya. Sekarang kalau yang B2, tolong diperbaiki. Jadi ini 480 tetap, ini ganti B2, ini 580. Ini ya, apa BI-nya. Ya, kali matriks bisa kan? Seperti itu, kali matriks. Semuanya harus besar sama dengan 0. Terus kita buat dalam interval. Kan dihitung nih, 400, 240, 365. Jadi bikin garis bilangan. 240, 400, sorry. 365 sama 400. Kecil dari 400, besar dari 240, kecil dari 365. Jadi ini intervalnya. 240, kecil dari B2, kecil dari 365. Sekarang bagaimana dengan range B3? Sama persis range B3-nya. Ini range B3. B inverse-nya sama, B3-nya ya 480, 360, harusnya 580, gantiin jadi B3. Buat lagi dalam bentuk interval. Dapat B3-nya 570. Ya, gitu ya. Yang C12 dibaca aja. Ada pertanyaankah? Yang ini pengetahuan kamu aja sensitivitasnya. Jadi bahan yang kita bahas nanti koefisien fungsi tujuan untuk variabel basis sama sisi kanan kendala. Sebenarnya model yang ada itu kalau mau ditambahkan variabel baru oke, bisa. Gimana cara mau nambahkan variabel baru? Ya seperti ini. Tadi kan variabelnya cuma X1, X2, X3, mau tambahin variabel X4 boleh, nanti dikerjain lagi, lihat solusinya optimal atau enggak. Kalau batasan baru tadi kendalanya ada 3 nih. Kendala awalnya tadi 3 gini kan, 1, 2, 3. Kalau mau tambah satu kendala lagi jadi 4 kendala, boleh, ini tambahan kendala baru. Tapi dianalisis dulu nanti apakah itu optimal atau enggak. Oke, cukup ya. Terima kasih. Selamat siang.